memastikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Mahira Audio, meneruskan video yang kemarin yang tertunda untuk beberapa hari dikarenakan menunggu komponen. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan perakitan sebuah SMPS yang seperti ini. Ini tahapnya sudah selesai, untuk pengujiannya belum maksimal. Itu dikarenakan listrik saya hanya 450. Jadi untuk menguji daya sebuah SMPS berdaya besar seperti ini, saya kira tidak mampu untuk daya listrik sebesar itu. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan minimal untuk watt atau daya yang dikeluarkan oleh SMPS ini. Seperti ini. Elko-nya belum ada, belum saya pasang karena masih dalam perjalanan. Namun sementara saya pakai elko ini, elko 80 volt 1500 mikro, 80 volt tapi mampu di 100 volt lebih. Begitu. Jadi sementara kita hanya bisa minimal untuk daya powernya atau wattnya karena keterbatasan listrik PLN. Ini saya bikin atau saya buat untuk output tegangannya di 94 volt DC. Coba kita load tapi tidak bisa lama-lama. Untuk pengelutannya NCB nya hanya 2 ampere, jadi ya untuk daya listrik sebesar itu pasti tidak mampu untuk menguji sebuah SMPS berdaya besar. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita hidupkan untuk SMPS nya. Kita colokkan dahulu. Oke, kita colokkan dahulu untuk SMPS nya. Ini untuk ampere, ini voltasenya. Jadi kita cek ya, kita cek dari sini dulu. Ini sudah saya kasih jepit nih. Di situ terbaca berapa itu? 188, kurang lebih 94 volt ya per rel. Oke, kita coba load ya. Kita coba load tapi tidak bisa lama. Untuk pengujian loadnya kita coba saja. Ini sudah saya siapkan ampere meter analog dan digital sebagai perbandingan. Waduh, ini terlalu dekat ini. Nah, kita dekatkan di sini saja, mungkin kelihatannya untuk dayanya. Untuk mengelutnya saya hanya bisa mampu 1 kali load. Kalau lebih dari itu NCB pasti trip turun. Untuk beban saya kasih beban 8 ohm. Kalau 4 ohm dipastikan NCB langsung turun. Oke, kita coba 1 2 3.
Jadi hanya bisa satu kali untuk pengujian loadnya. Begitu saja untuk pengujiannya, tidak bisa saya maksimalkan ya, dikarenakan itu untuk SMPS ini berdaya besar, jadi listrik 450 jelas tidak mampu. Jadi untuk SMPS ini sementara saya setting untuk frekuensinya main di 50. Untuk frekuensinya main di 50. Terus untuk ini induktasi trafo di 3 mH. Untuk lilitan induktor PFC sementara saya pakai yang 450 UH. Ini bekas SMPS BTS. Jadi untuk nilai 450 saya kira udah cukup lah. Walaupun tertera di PCB-nya 400 UH. Terus untuk dioda saya pakai untuk dioda bagian primer ini, dioda PFC. Saya mempergunakan berapa nih kalau nggak salah RURG 5060 dua kali ya, 5060 dua kali untuk dioda ini. Untuk MOSFET FBT standar PCB-nya 7N65. Untuk MOSFET keseluruhan 47N60C3. Untuk settingan PGS ini saya set di 3,7 ya, 3,7. Lilitan trafo saya mempergunakan berapa lilit kemarin, kalau 30 lilit kawat 1 mili rangkap 2. Untuk output untuk lilitan sekunder 7 lilit itu rangkap 4 2 kali, jadi 8 rangkap jatuhnya. Oke, begitu untuk perakitan sebuah SMPS ya. Minimal SMPS-nya sudah on, sudah hidup, sudah bisa dipergunakan, sudah mampu di load. Walaupun hasilnya tidak maksimal ya, dikarenakan itu tadi sebuah listrik 450 watt itu pasti tidak mampu lebih dari 25 ampere. Kalau kita lihat tadi sekitar 25 ampere, itu listriknya jatuhnya sekitar 160 atau 170 tadi voltasenya. Tidak bisa saya perlihatkan. Jadi untuk SMPS ini saya kira cukup mudah untuk perakitan. Yang penting tahap-tahap perakitan sesuai dianjurkan dengan di PCB ini, itu saja, tidak perlu dimodif-modif. Kemarin saya coba itu untuk naikkan current di bagian PFC itu R4K7 yang di sini, yang di belakang sini, yang menuju ke pin 4 IC NCP. Itu saya naikkan ampere saat saya load itu memang ampere itu naik, watt semakin naik, tetapi beberapa kali di load
itu untuk MOSFET-nya sepertinya agak meriang-meriang, agak panas dibandingkan kita mengikuti di anjuran pada di PCB ini. Jadi sini saya tetap pasang 4K7 sebagai coba-coba saja. Tetapi kalau mau teman-teman mau naikkan untuk dayanya ya boleh, mulai dinaikkan ya dikit-dikit. Ini kan asli 4K7, naikkan misalnya berapa, 10 kilo atau sampai 15 kilo, itu nggak apa-apa, tapi risikonya terlalu besar. Jadi saya pikir untuk memasang sesuai standar PCB saja, kecuali MOSFET di sini. Karena kemarin saya tidak punya 35N60, jadi saya pasang 47N60C3. Begitu saja review. Oh ya, satu lagi untuk NTC. Untuk NTC kalau nilainya terlalu besar, kita mempergunakan listrik 450 itu tidak mampu untuk menghidupkan SMPS ini. Itu pasti NCB-nya langsung turun. Jadi untuk nilai NTC ini diperkecil supaya beban start awal itu lebih enteng. Tetapi ada daya maksimal sebuah SMPS itu pasti ada penurunan. Itu saja. Untuk yang lain tidak ada lagi. Untuk ini ya, untuk dioda saya mempergunakan apa nih, kemarin lupa saya untuk diodanya. Untuk diodanya SDUR ya, SDUR 6020 60 ampere 200 volt ya, saya kira sudah cukup lah 200 volt. 60 ampere kali 4 begitu. Untuk step up ini belum saya pasang, tetapi untuk lilitan ekstranya sudah saya pasang. Tinggal menunggu elko. Nanti kita coba load dengan power, karena SMPS ini digunakan untuk power nanti ya. Jadi saya kira lebih bagus untuk pengujian load daya sebuah SMPS itu menggunakan power dengan beban yang kita atur sesuai, mulai dari 8 ohm sampai 4 ohm. Saya kira itu yang menurutku paling relevan untuk mengeload atau menguji sebuah SMPS. Kalau mengelodnya melalui dummy load ya tidak salah juga. Saya kira masih oke, tapi berisiko cukup besar, terutama di bagian kabel untuk kelistrikan. Itu harus sangat diperhatikan, untuk kabel itu harus besar itu. Begitu untuk video kali ini. Jadi untuk perakitan saya kira ini sudah fix, sudah bisa dipergunakan. Tapi sayang saya tidak bisa memperlihatkan video maksimal untuk pengujian sebuah SMS untuk dayanya. Tapi lumayan lah, tadi sekitar 25 ampere ya, 25 ampere 167 volt DC kalau tidak salah tadi ya, sekitar 2000 lebih, lumayan lah, 3000. Oke, begitu saja untuk video kali ini untuk perakitan sebuah SMPS. Video perdana saya merakit SMPS seperti ini, maksud saya PCB yang seperti ini, begitu.
Oke, semoga saja teman-teman yang mau belajar seperti saya atau pemula atau masuk saya bisa mengikuti cara perakitan seperti ini. Begitu saja. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.